Pagi itu, langit membentang biru tanpa noda, sinar mentari menari-nari di permukaan sungai yang jernih. Di tepian, air berkecipak riang, seolah ikan-ikan kecil tengah berpesta, meliuk-liuk mencari santapan pagi. Namun, seiring mentari naik, air sungai perlahan surut, dan ikan-ikan itu lenyap dari pandangan, mungkin bersemayam di balik akar-akar enau yang menjuntai, mencari perlindungan dari terik yang kian mengintip. Di pinggir sungai, kehidupan lain mulai bergeliat. Sekumpulan siput muncul. Awalnya hanya segelintir, merayap pelan dengan cangkang berkilau di punggung mereka. Tak lama, jumlah mereka membludak, ratusan, bahkan ribuan ekor, memenuhi tepian bak lautan cangkang yang berkelip. Ada siput kecil yang lincah, ada pula yang besar, gagah, dan yang paling megah bercangkang laksana mahkota adalah sang raja siput, pemimpin mereka semua. Pada suatu ketika, sang raja siput merasa gelisah. Ia membutuhkan kehadiran para bawahannya untuk menghadapi ancaman yang mengintai. Dengan suara tegas, ia memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di sebuah batu besar yang menjadi tempat musyawarah. Sorot matanya penuh wibawa saat ia berkata, "Saudara-saudaraku, dengarkan seruanku. Hari ini, kita harus bersiaga. Sebentar lagi, seekor makhluk bernama kancil akan melintas di wilayah kita. Ia bukan sembarang binatang, tetapi musuh yang cerdik dan licik." Seorang siput muda, dengan cangkang mungilnya, bertanya polos, "Tuan, seperti apa rupa kancil itu? Aku belum pernah melihatnya." Sang raja tersenyum bijak, "Sabar, anakku. Jika tak ada aral, ia akan segera lewat. Kau akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri." Siput lain, yang lebih berani, menyela, "Apa istimewanya kancil itu hingga kita harus waspada?" Sang raja menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan, "Kancil itu bukan sekadar binatang. Ia cerdik, penuh tipu muslihat. Banyak penghuni hutan dari yang kecil hingga yang besar telah menjadi korbannya. Ia datang dengan ambisi besar, menjadi raja atas segala makhluk di bumi ini." Hening sejenak menyelimuti. Para siput saling pandang. Wajah mereka mencerminkan ragam perasaan. Ada yang termenung, merenungi kata-kata sang raja. Ada yang mengernyit, seolah meragukan kebenaran cerita itu. Namun, ada pula yang bersorak dalam hati, ingin menantang kecerdikan kancil yang konon legendaris itu. Sang raja, dengan bijaksana, memerintahkan, "Saudara-saudara, sembunyilah di dalam lumpur. Kita akan tunjukkan bahwa kita bukan mangsa mudah." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara asing mirip celoteh anak kambing yang lapar, namun penuh percaya diri. Sang raja siput mengamati sekitar, dan benar saja, seekor makhluk ramping dengan telinga panjang melompat anggun dari tepi sungai ke daratan. Bulunya coklat keemasan, matanya tajam, dan di mulutnya tergenggam setangkai bunga liar. Langkahnya gagah, bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Dengan suara lantang, kancil berseru, "Hai, kalian siput-siput kecil, apa urusan kalian berkumpul di sini? Tidakkah kalian tahu bahwa yang berdiri di hadapan kalian adalah sang kancil, raja cerdik yang tak tertandingi di seluruh dunia ini?" Siput-siput itu terdiam, memandang tingkah pongah kancil. Tak satu pun bergerak, namun mata mereka tak lepas dari sosok yang penuh percaya diri itu. Kancil melanjutkan, "Semua binatang, dari rimba hingga savana, telah tunduk padaku. Akulah yang terpandai, yang terhebat. Kalian pun harus menghormatiku." Sang raja siput, dengan tenang namun penuh wibawa, menjawab, "Hai kancil, siapa sebenarnya engkau? Berapa banyak makhluk hutan yang telah kau kelabui dengan kecerdikanmu itu?" Kancil menegakkan kepala, dadanya membusung. "Aku bukan penipu, siput. Aku adalah makhluk cerdas yang mampu mengatasi segala rintangan. Dengan akalku, aku lolos dari cengkeraman harimau, menundukkan gajah, bahkan mengecoh manusia." Seorang siput kecil, penasaran, bertanya, "Ceritakan, bagaimana caramu menipu mereka?" Kancil tersenyum licik. "Saat harimau hendak menerkamku, aku berikan dia hadiah istimewa, sebuah tabuhan ajaib. Kataku, tabuhan itu akan mengeluarkan suara merdu jika dipukul, tapi hanya pada waktu tertentu. Harimau, yang bodoh dan tak sabaran, memukulnya sembarangan. Alhasil, sarang lebah itu pecah, dan dia mati disengat ribuan lebah. Lalu manusia, bagaimana kau menipu mereka?" Sela siput lain, "Itu lebih mudah," jawab kancil sambil terkekeh. "Ketika seorang pemburu menangkapku, aku meminta sahabatku, lalat, untuk mengerubungiku. Pemburu mengira aku sudah mati,
lalu meninggalkanku begitu saja di tepi hutan. Ih, betapa mudahnya. Cukup, potong sang raja siput. Kami ingin bukti nyata kecerdikanmu itu, Kancil. Aku menantangmu untuk berlomba lari dari sini hingga ke hulu sungai. Siapa yang lebih cepat, dialah yang terhebat. Kancil tertawa terbahak-bahak. Kau, siput kecil yang lamban, di sungai berlumpur pula. Mustahil, kau menyaingiku. Mungkin saja, balas raja siput dengan tenang. Kita buktikan besok pagi. Kancil melompat pergi dengan congkak, menghilang di balik rimbun hutan, sementara siput-siput mulai merancang strategi. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, sang raja siput telah bangkit dari lumpur, diikuti ribuan bawahannya. Saudara-saudara, katanya, kita akan menunjukkan bahwa kecerdikan bukan milik Kancil seorang. Susun barisan sepanjang sungai. Kancil akan berlari di daratan, dan kita di air. Setiap kali ia memanggil, siput yang ada di depannya harus menjawab, mengerti? Setuju, seru mereka serentak, lalu menyebar, membentuk rantai panjang di dasar sungai. Tepat saat mentari muncul, Kancil datang dengan langkah penuh percaya diri. Ayo, siput, waktunya membuktikan siapa yang terhebat, serunya. Raja siput mengangguk, dan perlombaan pun dimulai. 1, 2, 3. Kancil melesat, kakinya ringan bagai angin. Setiap beberapa langkah, ia berteriak, "Di mana kau, siput?" Jawab siput yang sudah menunggu di depannya. Kancil mengerutkan kening, lalu mempercepat larinya. "Di mana kau, siput?" teriaknya lagi. Jawaban serupa kembali terdengar, kali ini dari siput lain yang lebih jauh di depan. Wajah Kancil memerah, amarahnya memuncak. Ia berlari lebih kencang. Namun setiap kali ia berseru, selalu ada siput yang menjawab dari depan. Napasnya tersengal, kakinya melemah. Akhirnya, di ujung hulu sungai, ia terhenti, terengah-engah. Dengan suara parau, ia berkata, "Hai siput, aku akui kekalahanmu. Engkau adalah yang terhebat. Selamat tinggal." Kancil melompat pergi, menghilang dalam kepedihan kekalahannya. Di tepi sungai, siput-siput bersorak gembira, merayakan kemenangan mereka. Mereka memuji kerja keras, gotong royong, dan persatuan yang telah mengalahkan Kancil yang sombong. Namun, di tengah kegembiraan, beberapa siput mulai membusungkan dada, memuji diri sendiri berlebihan, seolah lupa bahwa kemenangan mereka adalah buah kerja bersama. Dari kisah inilah dipercaya asal mula kata peribahasa Bengkulu. Bagai siput memuji buntut, orang yang terlalu membanggakan diri sendiri seringkali jatuh dalam kesombongan yang merugikan. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, kerjasama, dan persatuan, bukan dari keangkuhan. Jangan terburu-buru menyebut diri jagoan, karena di luar sana, selalu ada yang lebih hebat, menunggu untuk mengajarkan kita rendah hati.